Baik teman-teman, tutorial kali ini adalah saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi QM untuk memecahkan masalah program linear. Nah, tentu yang pertama yang perlu kita siapkan adalah aplikasi sudah terdownload di dalam PC kita. Nah, di sini saya sudah mempunyai aplikasi QM Windows V5. Nah, klik dan kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini yang akan kita pilih adalah linear programming. Klik. Nah, di sini ada title atau judul dari proyek kita. Misalnya, tak kasih judulnya adalah Tigor. Ya, kurang Tigor 1. Nah, kemudian di sini adalah pilihan number of constraints. Ini adalah banyaknya fungsi kendala dari persoalan kita tersebut. Nah, sedangkan ini adalah banyaknya variabel yang kita libatkan dalam soal tersebut. Misalnya ada X1, X2, X3, X4, berarti itu banyak variabelnya adalah 4. Sedangkan ini adalah tujuan dari fungsi kita. Misalnya kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tersebut. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan mengangkat sebuah contoh yang pernah kami pelajari di mata kuliah program linear. Ya, di sini saya sudah membukanya. Nah, di sini kita akan mencoba membahas nomor 4, yaitu soalnya adalah Gupita adalah nama sebuah perusahaan yang menghasilkan pakan ternak. Salah satu produk unggulannya adalah vitamin yang akan merangsang hormon-hormon tertentu. Nah, di sini bisa kita baca sendiri teman-teman untuk menyingkat waktu. Nah, tentu langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat oret-oretan dulu. Nah, di sini saya sudah membuat oret-oretannya. Nah, di sini adalah soal nomor 4. Perusahaan atau yang kita ketahui. Yang pertama, Nah, penyelesaian. Yang kita ketahui adalah banyaknya unit untuk masing-masing pakan ternak. Di sini saya telah membuat tabelnya seperti ini. Pakan ternak yang kita ketahui adalah Sanka, Kala, dan Sanka dan Kala. Nah, setiap Sanka ini mengandung alfa sebanyak 6 unit, beta sebanyak 20 unit, gamma sebanyak 10 unit. Sedangkan setiap KG Kala mengandung 3 unit alfa, 40 unit beta, dan 40 unit gamma. Sedangkan total alfa yang tersedia dalam perusahaan adalah lebih besar sama dengan 30 unit, dan total beta adalah kurang atau sama dengan 200 unit, sedangkan total gamma yang tersedia adalah lebih besar sama dengan 120 unit. Nah, hal dua yang kita ketahui adalah perbandingan berat masing-masing unsur Sanka dan Kala dalam setiap kapsul paling banyak 8:1. Kemudian yang kita ketahui ketiga adalah harga Sanka sama dengan 20.000 per kilogram, Kala sama dengan 30.000 per kilogram. Sedangkan yang kita ketahui keempat adalah perusahaan hanya menyediakan Sanka 8 kilogram setiap kali proses. Nah, kemudian kita misalkan X itu adalah sama dengan banyaknya Sanka, yaitu dalam satuan kilogram, dan Y sama dengan banyaknya Kala dalam satuan kilogram. Maka kita memperoleh fungsi tujuannya, yaitu. Nah, dari soal, kita dituntut untuk meminimumkan. Sehingga fungsi tujuan adalah meminimumkan F, X, Y sama dengan 20X ditambah 30Y. Nah, di sini kita dapat mengetahui yang number of variables atau banyaknya variabel. Nah, banyaknya variabel tentu ada dua, yaitu X dan Y. Sekarang adalah fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya adalah ini 6x ditambah 3y lebih besar daripada 30. Lebih besar sama dengan 30. 20x ditambah 40y lebih kecil sama dengan 280. 10x ditambah 40y lebih besar sama dengan 120. X lebih besar sama dengan y. X lebih kecil sama dengan 8. S lebih besar sama dengan 0. S lebih besar sama dengan 0. Dan X dan Y adalah bilangan real.
Nah, di sini kita ketahui bahwa fungsi kendala kita ada 3, sehingga number of constraints-nya ada 3. Nah, kita ganti seperti ini. Sedangkan tadi fungsi tujuan kita apa? Untuk meminimumkan. Berarti ini kita ganti seperti ini. Nah, karena kita sudah memperoleh fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, kita tinggal memasukkannya ke dalam aplikasi kita. Kalau sudah berbentuk seperti ini, tinggal klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini, yaitu ada tabel, dan di sini kita dituntut untuk mengisi tabelnya ini. Nah, ini adalah kita isi fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi apa? Yaitu 20x ditambah atau meminimumkan 20x ditambah 30y. 20 tambah 30y. Ini adalah variabel pertama, ini adalah variabel kedua. Sedangkan fungsi kendala pertama apa? 6 ditambah 3y lebih besar daripada 30. 6, 3 lebih besar sama dengan 30. Nah, di sini otomatis terisi seperti ini. Ini X-nya, ini Y-nya, atau sama dengan di sini X2. Nah, fungsi kendala kedua apa? 20 X ditambah 40Y lebih kecil sama dengan 280. Ya, sini 20, sini 40. Nah, ini tandanya lebih besar sama dengan, padahal kita, atau tanda persoalan kita adalah lebih kecil sama dengan. Cukup klik kanan saja dan akan muncul seperti ini, kemudian pilih seperti ini. Nah, tadi berapa? 280. Fungsi kendala ketiga adalah 10x ditambah 40y 10x tambah 20y lebih besar sama dengan 140. Kita cek 10, oh sorry, ini bukan 20, ini 40. Nah, sini sudah. Nah, kalau kita sudah mengisi tabel ini, langkah berikutnya adalah klik solve seperti ini. Nah, di sini kita langsung dihadapkan dengan solusinya, di mana solusinya itu atau nilai dari X yang meminimumkan fungsi tujuan kita adalah 4 dan nilai Y-nya adalah 2 dengan total atau tadi apa? Nah, dengan biaya sebesar 140. Ini adalah biaya minimumnya 140 dan ini adalah nilai X dan Y yang membuat ini minimum. Nah, bukan hanya ini, ada beberapa pilihan lain. Misalnya kita lihat grafiknya. Nah, di sini kita langsung diberi grafiknya. Nah, di sini titik minimumnya ada di sini. Nah, nilai X-nya ini, nilai Y-nya ini 2 dan jumlah minimumnya adalah 140. Nah, kemudian dari hasil ini dapat kita, atau misalnya kamu mau menyimpan hasilmu ini. Nah, hasilmu ini bisa, atau masalah kita ini bisa kita simpan di dalam komputer dengan cara ini. Next. Klik, kita misalnya klik. Nah, di sini saya sudah pernah menyimpan data ini, karena saya sudah pernah menyimpannya, maka dia seperti ini. Nah, tapi untuk kita ketahui kalau mau menyimpan sesuatu, ini tinggal klik ini, nanti kamu akan diarahkan mau menyimpan ke lokal mana. Nah, misalnya kalau kamu mau mengedit data. Mengedit datanya bagaimana? Nah, tadi kita klik edit datanya,
tinggal kamu ganti seperti ini, ganti mana, nah kemudian klik solve lagi. Ya, seperti itu teman-teman. Cukup sampai di sini tutorial kita. Di sini saya hanya menjelaskan garis besar menggunakan QM saja. Dan kalau tentang setiap fungsi ini, misalnya solution list, ranking ini, iteration, duel, akan saya jelaskan dalam video berikutnya. Ya, terima kasih. Selamat pagi.